Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Beberapa waktu yang lalu, publik di tanah air dibuat heboh oleh sebuah postingan video di channel YouTube salah seorang artis terkenal yang menampilkan sosok yang kemudian menjadi kontroversi, yaitu seseorang yang bernama atau mengaku bernama Profesor Hadi Pranoto yang mengklaim telah menemukan herbal antibodi COVID-19. Video yang kemudian menuai banyak komentar dari berbagai kalangan karena dianggap mengandung informasi yang keliru atau hoax. Saya sendiri bersama teman-teman sempat menghitung ada lebih dari 20 informasi yang kurang tepat dalam video berdurasi 35 menit tersebut. Hingga akhirnya orang nomor satu di Badan POM, yaitu Kepala Badan POM Ibu Dr. Penny Kusmastuti Lukito MCP, selaku Kepala Badan POM secara tegas membantah telah menyetujui obat herbal yang diklaim oleh Profesor Hadi Pranoto tersebut sebagai obat COVID-19. Lebih lanjut, Badan POM kemudian mengeluarkan press release terkait dengan adanya klaim tersebut, di mana pada press release tersebut dinyatakan secara tegas bahwa sejak diberikan izin edar, produk tersebut belum diproduksi dan bahkan kemudian nomor izin edarnya dicabut oleh Badan POM. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan POM juga menyatakan bahwa saat ini Badan POM tengah mendampingi atau melakukan pendampingan uji klinis terhadap sejumlah obat herbal yang digunakan untuk penanganan pasien COVID-19. Nah, apa saja obat herbal yang tengah diuji klinis tersebut? Apa saja komposisinya, dan bagaimana pula prospek obat herbal tersebut untuk mengatasi pandemi yang telah berlangsung lebih dari 5 bulan dan telah memporak-porandakan perekonomian Indonesia saat ini. Inilah topik kita pada episode kali ini, yaitu uji klinis obat herbal untuk COVID-19, fakta atau fata morgana. Sebelumnya perkenankan saya menyampaikan disclaimer bahwa saya bukan pemegang saham, direksi, atau karyawan perusahaan yang tersebut dalam video ini. Saya juga tidak ada terkaitan maupun kepentingan apapun terhadap pihak-pihak yang terkait dalam video ini. Seluruh materi dari video ini merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya dan digunakan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan gambar lonceng di sebelahnya, agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai industri farmasi maupun industri obat tradisional, serta pembahasan isu-isu terkini terkait dengan industri farmasi maupun industri obat tradisional di Indonesia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat menyaksikan. Semenjak ditemukan kasus pertama COVID-19 di tanah air awal bulan Maret yang lalu, hingga saat ini tercatat lebih dari 144.000 orang yang sudah terkena positif COVID-19. 6.300 diantaranya meninggal dunia dan lebih dari 98.000 yang berhasil sembuh, serta masih ada lebih dari 40.000 pasien yang saat ini berstatus sebagai kasus aktif. Penggunaan obat herbal seolah mendapatkan momentum ketika 3 pasien pertama COVID-19 dinyatakan berhasil sembuh dan kemudian mendapatkan hadiah ramuan obat herbal dari Presiden Jokowi yang memang sudah dikenal, terlihat sangat bugar dan tetap sehat dan fit di masa pandemi COVID-19 ini. Yang mana salah satu rahasia beliau adalah karena rajin minum jamu setiap hari. Sontak saja kemudian masyarakat Indonesia berbondong-bondong menyerbu pasar-pasar tradisional dan memborong berbagai macam jamu dan empon-empon yang dipercaya mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun dalam tubuh kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tidak lama kemudian muncullah berbagai macam jamu atau obat herbal yang diklaim mampu untuk menangkal virus corona ini. Seperti obat anti-COVID yang ditemukan oleh komunitas Indonesia Green Innovation atau Indonegri yang dibuat dari 7 herbal asli Indonesia, yaitu zingiber officinale atau jahe, kemudian kurkuma zidoaria atau temu putih, kemudian dandang gendis, temulawak, buah gorek, daun Afrika, dan jinten hitam.
serta diklaim mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan menangkal virus corona. Selang tidak begitu lama kemudian muncul obat COVID-19 yang digagas oleh Satgas lawan COVID-19, Dewan Perwakilan Rakyat yang Republik Indonesia yang diberi nama Herbavid-19, yang juga diklaim mampu untuk mengatasi wabah ini. Berita tentang Herbavid-19 ini selama berhari-hari menghiasi berbagai macam media di tanah air, baik media cetak, elektronik, maupun media online, serta berbagai macam media sosial. Namun tak lama kemudian obat ini kemudian surut dan tidak ada kabarnya hingga saat ini. Selang tidak terlalu lama kemudian seorang perwira tinggi dari Angkatan Laut yang bernama Laksamana Madya, Dr. Suradi, mengumumkan telah berhasil menemukan obat anti COVID yang bernama ramuan Pancasila dan diklaim sudah mendapatkan izin edar di Badan POM. Namun setelah ditelusuri, nomor izin registrasi yang disebarkan di berbagai media ternyata berbeda dengan yang dimaksud oleh perwira tinggi tersebut. Dan ternyata obat yang sama juga diklaim oleh Profesor Hadi Pranoto yang ternyata merupakan obat yang sama yang diklaim oleh Dr. Suradi tersebut. Yang kemudian akhirnya nomor izin edar dari obat tersebut atau obat herbal tersebut ditarik oleh Badan POM. Dari dunia kampus pun tidak mau ketinggalan. Seorang profesor dari universitas ternama di kota Surabaya mengumumkan menemukan formula yang berasal dari herbal Indonesia dan diklaim mampu mengatasi penyakit ini. Ramuan yang diberi nama ramuan empon 1, ramuan empon 2, dan ramuan empon 3 ini juga diklaim mampu melawan virus corona. Pengobat terkenal yang bernama Ningsih Tinampi juga tidak mau ketinggalan, turut serta merilis ramuan anti corona yang disebut dengan obat corona made in Pandaan. Ramuan obat yang dijual dengan harga murah meriah ini juga diklaim mampu menyembuhkan pasien yang terinfeksi virus corona. Dan yang kemarin juga sempat heboh adalah kalung anti COVID-19 yang dirilis oleh Balitbang Tan, Kementerian Pertanian, yang juga diklaim mampu mengatasi virus corona yang berbasis pada eukaliptus yang saat ini juga masih ramai dibicarakan orang. Tidak hanya di Indonesia, di negara Madagaskar, sebuah negara di Afrika, di Samudra Hindia, juga mengklaim telah menemukan obat herbal antivirus corona yang berasal dari tanaman artemisinine. Bahkan meskipun WHO kemudian menyarankan untuk waspada karena dikhawatirkan terjadi resistensi terhadap obat anti malaria. Dan berita terbaru menyebutkan bahwa ramuan herbal Presiden Madagaskar tersebut gagal menghentikan lonjakan COVID-19, di mana rumah sakit di negara tersebut sampai kewalahan untuk mengatasi lonjakan dari pasien COVID-19 ini. Tentu kita sangat menghargai berbagai macam usaha ini sebagai bentuk partisipatif dan kepedulian masyarakat untuk mengeksplorasi berbagai bahan alam yang untuk mengatasi pandemi yang telah berlangsung selama lebih dari 5 bulan dan menyebabkan jutaan manusia di muka bumi ini terinfeksi virus yang pertama kali ditemukan di daratan negeri Cina tersebut. Namun demikian tentu kita sangat berharap jangan sampai berbagai temuan yang diklaim sebagai obat antivirus corona tersebut menjadi bumerang bagi perkembangan obat tradisional atau obat herbal yang akhirnya justru mengakibatkan masyarakat menjadi skeptis atas berbagai klaim setinggi langit tersebut. Nah, bicara soal klaim tentu kita akan bicara tidak terlepas dari metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan klaim tadi. Klaim menggambarkan kegunaan atau manfaat yang menjanjikan suatu perubahan positif bagi konsumen. Klaim obat herbal atau obat tradisional harus disertai bukti empiris yang mendukung klaim tradisionalnya. Sedangkan klaim yang tidak lagi sesuai dengan klaim tradisional perlu didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang cukup melalui uji klinik yang relevan. Jadi seperti misalnya rimbang kunyit atau temulawak yang memang secara empiris memiliki riwayat digunakan sebagai hepatoprotektor. Nah, jika kemudian ada seseorang atau ilmuwan mengatakan bahwa kunyit atau temulawak bisa mengobati COVID-19, maka untuk bisa klaim sebagai obat COVID-19 tersebut harus dilakukan pembuktian secara ilmiah melalui uji klinis yang relevan. Nah, pembuktian di dalam dunia medis ini tidak ada dikenal banyak tingkatannya, tergantung dari tingkat kepercayaan dan metode pembuktian yang digunakan. Klaim produk yang paling bawah yang tentu saja jika produk tersebut sudah diuji secara in vitro, ini adalah merupakan bukti ilmiah yang paling lemah dari tingkat kepercayaan yang paling rendah. Jadi seperti yang terjadi yang sekarang ini banyak terjadi, di mana produk-produk tersebut diklaim berdasarkan hasil uji in vitro. Dan ini adalah merupakan pembuktian yang paling lemah atau paling rendah di antara metode pembuktian ilmiah lainnya.
Namun demikian, sekali lagi kita sangat menghargai usaha-usaha tadi dan tentu kita berharap tidak hanya berhenti sampai tahap uji in vitro, tetapi juga berlanjut ke tahap berikutnya seperti uji praklinis dan juga uji klinis pada manusia. Metode pembuktian berikutnya adalah uji praklinis yang menggunakan uji pada hewan percobaan seperti mencit, tikus, kelinci dan sebagainya. Tentu dalam melakukan pengujian tersebut terdapat regulasi yang sangat ketat, sehingga uji praklinis tersebut bisa diakui oleh Badan POM selaku otoritas pengawas obat dan makanan di negeri ini. Jadi meskipun hanya uji praklinis dengan menggunakan hewan uji, ada sejumlah protokol yang dipatuhi oleh peneliti dan juga produsen atau sponsor agar hasil uji atau penelitian tersebut diakui dan bisa digunakan serta untuk keperluan proses registrasi di Badan POM. Badan POM sendiri sudah mengatur tentang uji praklinis ini dengan peraturan Kepala Badan POM nomor 7 tahun 2014 tentang pedoman uji toksisitas non-klinik secara in vivo. Untuk obat herbal atau tradisional yang sudah melakukan uji praklinis dapat didaftarkan sebagai obat herbal standar. Nah, sedangkan dalam uji klinis sendiri ada beberapa tingkatan atau metode pembuktian, dari yang paling lemah yaitu pendapat ahli atau pengalaman klinis seorang dokter dalam mengobati penyakit hingga pengujian menggunakan metode beta analisis dan systematic review. Jadi uji klinis ini pun terdapat banyak tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan aturan dibuat oleh Badan POM. Maka sebagai gold standar yang digunakan dalam uji klinis adalah menggunakan metode yang disebut dengan randomized control trial atau RCT. Nah, jika di Indonesia kan istilahnya disebut dengan uji acak terkendali. RCT melibatkan proses pemberian perlakuan kepada subjek secara acak. Dan RCT ini dianggap sebagai bukti ilmiah yang paling terpercaya dalam uji klinis karena menghilangkan kausalitas palsu dan kemungkinan hasil yang bias. Nah, jika uji randomized control trial ini dilakukan di beberapa station atau kelompok peneliti di mana tempat maupun subjek yang berbeda, maka gabungan penelitian tadi disebut dengan meta-analisis dan systematic review yang merupakan tingkatan terpaling tinggi di dalam metode atau klaim metode pembuktian secara ilmiah. Nah, jadi secara lengkap pembahasan mengenai uji klinis obat herbal sudah pernah kita bahas dalam video mengenai uji klinis obat herbal dalam video yaitu Jalan Panjang Menuju Fitofarmaka yang linknya sudah saya sertakan di pojok kanan atas dari slide ini. Kemudian bagaimana dengan uji klinis dari obat herbal terhadap pasien COVID-19, di mana disebutkan bahwa pada awal video ini saya sebutkan Badan POM saat ini telah melakukan pendampingan terhadap uji klinis dari obat herbal di berbagai macam tempat. Dari press release yang dinyatakan oleh Kepala Badan POM, saat ini Badan POM ada 8 obat herbal yang tengah dilakukan uji klinis, yaitu Cordyceps dan Deteflu, kemudian penelitian ekstrak daun jambu biji, kemudian Haltone oil dari Rea Pharmaceutical, kemudian ada Malolika Alternafolia Concentrate, ekstrak etanol ketepeng Cina dan ekstrak benalu yang dilakukan oleh LIPI, kemudian ada VCO atau Virgin Coconut Oil yang dilakukan oleh Setjen Pertahanan Nasional dan juga tim peneliti dari Rumah Sakit Polri, serta minyak atsiri daun eukaliptus yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Rumah Sakit Unhas, serta penelitian tentang galube untuk produk golaren, pangiar, lauren, dan bintang laut merah yang dilakukan oleh Stigma Halmahera Utara dan bekerjasama dengan Rumah Sakit Kandau di Manado. Nah, inilah 8 obat herbal yang saat ini tengah diuji klinis dan mendapatkan pendampingan dari Badan POM. Kita akan bahas 3 dari ke-8 ini, di mana produk ini sudah beredar di masyarakat, sehingga nantinya apabila obat herbal ini, uji klinis ini berhasil, maka masyarakat bisa langsung menggunakan, yaitu Cordyceps dan Deteflu, kemudian Haltone oil produksi dari Rea Pharmaceutical, serta Malolika Alternafolia Concentrate atau MAC yang diproduksi oleh PT Neomedic Indonesia. Mengapa saya memilih 3 ini? Karena ini adalah produknya sudah beredar, sudah ada di pasaran dan bisa diperoleh masyarakat secara bebas. Sehingga diharapkan dengan apabila uji klinis ini nanti berhasil, maka masyarakat bisa langsung menggunakan sebagai bahan, ataupun juga mungkin nanti Badan POM akan memberikan status khusus di mana pemberian ini akan didampingi atau harus melakukan dengan menggunakan resep dokter dan sebagainya. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang yang disebut dengan Cordyceps yang dibuat oleh PT Kalbe Pharma.
Seperti kita ketahui bahwa Cordyceps ini sudah beredar sejak tahun 2016 yang merupakan dikategorikan sebagai jamu, di mana klaim yang tercantum di dalam produk ini adalah membantu memelihara daya tahan tubuh. Yang dalam obat ini atau produk obat ini terkandung yaitu Cordyceps militaris. Nah, seperti kita ketahui bahwa obat ini mengandung jamur Cordyceps, merupakan genus jamur yang tumbuh dan bersifat parasit pada larva serangga. Jamur ini juga dapat menyerang larva dan kemudian mengganti jaringannya yang nantinya akan tumbuh panjang hingga keluar dari tubuh inang dan atau larva tersebut. Cordyceps ini menjadi terkenal pada saat Olimpiade di Beijing beberapa waktu yang lalu, di mana ada di antara atlet Cina telah menggunakan Cordyceps untuk meningkatkan stamina, energi dan juga endurance. Yang paling terkenal dan paling kontroversi adalah seorang atlet Cina yang bernama Wang Junxia, seorang atlet yang sudah sangat senior, di mana atlet ini saat ini adalah pemegang rekor lari 3.000 meter. Dia juga memegang rekor untuk lari 10.000 meter selama 23 tahun, yaitu selama tahun 93 sampai tahun 2016. Nah, rahasianya apa? Rahasianya ternyata adalah si atlet ini rajin atau mengkonsumsi jamur yang bernama Cordyceps ini. Nah, Cordyceps sebenarnya ada dua macam, ada banyak macam Cordyceps, ada sekitar 400 jenis jamur Cordyceps. Namun yang paling terkenal adalah dua macam ini, yaitu Cordyceps sinensis dan Cordyceps militaris. Cordyceps sinensis adalah merupakan jamur yang tumbuh di daerah pegunungan Tibet, di kaki gunung Himalaya. Ini adalah merupakan dari serangga yang kemudian ditumbuhi jamur. Nah, jamur ini kemudian tumbuh di dalam serangga tadi. Nah, ini adalah merupakan jamur yang sangat terkenal, sudah digunakan selama ribuan tahun oleh masyarakat di pegunungan Tibet untuk menjaga stamina, kesehatan dan sebagainya. Nah, jadi seperti ini gambar bentuknya. Ini adalah merupakan Cordyceps sinensis yang merupakan Cordyceps yang asli, yang pertama kali ditemukan, yang sudah digunakan selama ribuan tahun oleh suku Tibet untuk menjaga kesehatan, memelihara kesehatan, kemudian menjaga stamina dan juga rahasia dari umur panjang masyarakat di pegunungan Tibet di sana. Nah, karena bahan herbal ini merupakan sangat langka dan juga sangat sulit dan hanya tumbuh di daerah Himalaya, maka ini dinyatakan sebagai herbal yang paling mahal di seluruh dunia. Harganya untuk yang 1 kg kering dari Cordyceps sinensis ini lebih dari 20 sampai 35 ribu US dollar per kilo, atau sekitar lebih dari berapa kira-kira, kalau 20.000 ya sekitar hampir 200 juta lebih kalau dalam kurs jalan atau 400 juta, kira-kira hampir 20.000 kalikan katakanlah sekarang 14.000 aja gitu ya, 14.000 kira-kira sudah hampir 280 juta per kilonya. Jadi ini adalah merupakan dinyatakan sebagai the most expensive herbal raw material in the world, karena barangnya sangat langka dan juga sangat sulit untuk didapatkan. Nah, yang berikutnya adalah Cordyceps militaris. Nah, kalau ini tumbuh di berbagai macam di belahan dunia, Cordyceps ini ya, dari mulai di Eropa, di Asia dan bahkan juga di Amerika Latin. Jamur ini bisa tumbuh di mana-mana, termasuk juga di pegunungan-pegunungan di Indonesia. Beberapa teman mungkin pernah melihat tumbuhan ini atau jamur ini di Gunung Lawu, di pegunungan-pegunungan yang tinggi, daerah tinggi di Indonesia. Nah, agak berbeda dengan Cordyceps sinensis, bahwa untuk bentuknya juga berbeda, kemudian larva yang digunakan juga berbeda. Namun demikian kedua jamur ini memiliki kesamaan kandungan, yaitu yang disebut dengan cordycepin. Nah, jika ini adalah Cordyceps yang militaris yang dalam bentuk kering ya. Nah, jika Cordyceps sinensis ini tidak bisa dibudidayakan secara massal, tapi berbeda dengan Cordyceps militaris yang bisa dibudidayakan atau dikultivasi dan diperbanyak dalam laboratorium. Sehingga kalau kita kenal sekarang ini yang Cordyceps yang beredar di masyarakat dan digunakan sebagai obat herbal di seluruh dunia adalah merupakan Cordyceps militaris yang merupakan hasil budidaya dari jamur Cordyceps ini.
Karena kalau kita lihat di berbagai macam di luar negeri ada begitu banyak sekali kultivasi atau cultivation center atau pusat-pusat budidaya. Saya tidak tahu apakah di Indonesia sudah ada apa belum, tetapi di luar negeri saya banyak melihat sekali beberapa macam budidaya jamur cordyceps ini. Dan ini sangat sederhana sebenarnya untuk kultivasi jamur cordyceps ini, di mana memerlukan media, berbagai macam media. Di situ ada banyaklah penelitian-penelitian berbagai macam media yang bisa digunakan. Medianya apa saja? Di situ ada karbon, ada nitrogen dan sebagainya. Kemudian diletakkan di dalam wadah, kemudian didiamkan, dan dalam waktu 15 sampai 40 hari ini bisa dipanen. Jadi sangat singkat sekali jamur ini, dan ini sangat banyak mengandung berbagai macam zat yang diperlukan untuk dalam tubuh. Nah, salah satu kandungan yang terdapat di dalam cordyceps ini adalah cordycepin, yang merupakan efeknya bisa menstimulasi efek penyebaran ion dalam saluran nafas. Ini yang juga ditemukan di laboratorium. Cordyceps juga menunjukkan meningkatkan kapasitas penggunaan oksigen dalam penelitian di hewan. Jadi memang penelitian sampai saat ini baru dilakukan pada secara menggunakan praklinis, tetapi banyak sekali yang sudah digunakan. Ada banyak penelitian tentang bagaimana penggunaan cordycepin ini di dalam untuk kesehatan. Jadi secara ilmiah, secara kandungan antara cordycepin militaris maupun sinensis memang berbeda, terutama kandungan cordycepin maupun kandungan adenosinnya. Tetapi yang banyak digunakan saat ini adalah yang cordycepin yang berasal dari budidaya, atau cordyceps yang dari budidaya, yaitu menggunakan cordyceps militaris. Nah, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Badan POM dan juga beberapa pihak di Indonesia yang berterkaitan, selain menggunakan cordyceps juga menggunakan campuran, yaitu menggunakan tambahan, yaitu dikombinasi. Artinya produk cordyceps tadi dikombinasi dengan menggunakan bahan yang lain, yaitu jahe merah, peniran, sambiloto, dan juga daun sembung. Jadi selain mendapatkan jamur cordyceps, pasien atau relawan yang melakukan uji klinis ini juga menggunakan cordyceps dan juga menggunakan ramuan tadi, yaitu yang disebut dengan ramuan ekstraksi, yaitu jahe merah, kemudian meniran, sambiloto, dan daun sembung. Kedua kombinasi inilah yang digunakan sebagai uji imunomodulator. Dan kabar terakhir yang disampaikan di berbagai macam media, penelitian ini uji klinis sudah selesai. Tinggal saat ini kita tinggal menunggu bagaimana hasil dari penelitian tadi, di mana disebutkan bahwa LIPI telah selesaikan uji klinis imunomodulator herbal untuk pasien COVID-19. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah herbal yang juga saat ini tengah diuji klinis adalah yang disebut dengan Halton Oil, produksi dari Rea Pharmaceutical. Asal daripada produk ini adalah berasal dari Armenia. Salah satu perusahaan penelitian di Armenia menggunakan Halton Oil ini digunakan di pasiennya. Kalau kita lihat, Armenia adalah merupakan negara kecil di sebelahnya Turki, di mana di situ juga terdapat beberapa pasien COVID-19, dan kalau kita lihat data dari WHO, ternyata tingkat kematian di negara tersebut sangat kecil. Nah, salah satu rahasianya adalah menggunakan herbal yang disebut dengan Rea Halton Oil ini. Nah, kalau kita lihat dari yang disebutkan di situ, Rea ini sudah mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM dengan kode TI, artinya adalah menggunakan tradisional impor. Ya, di situ ada mengandung beberapa macam dengan klaim membantu memperbaiki sistem imunitas tubuh sebagai salah satu upaya untuk memelihara kesehatan tubuh. Di mana pada setiap kandungannya adalah ada Gardenia jasmineoides, kemudian Camnivora myrrha oleum, Boswellia serrata oleum, Daucus carota semen oleum, kemudian ada menggunakan Funiculum vulgare fructus oleum, dan juga menggunakan olive oil. Nah, ini adalah beberapa bahan herbal yang digunakan di dalam yang terkandung di dalam Halton Oil ini. Nah, ini diproduksi oleh sebuah perusahaan farmasi di Armenia, yaitu Escofarm LCC, dan rencananya untuk apabila uji klinis ini berhasil akan dilakukan diproduksi di Indonesia dengan transfer teknologi yang nantinya akan dilakukan oleh peneliti dari Indonesia dan juga dari Armenia.
Ini produk ini diimpor oleh PT Rea Pharmaceutical Science Indonesia, di mana pada saat ini sudah mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM, yaitu dengan nomor kode TI, ini saya lihatkan ya, sekian ini ya. Nah, ini adalah nomor izin edar dari Rea Pharmaceutical tadi. Nah, kalau kita lihat bagaimana kandungan dari bahan ini, yang pertama adalah Gardenia jasminioides. Ini adalah merupakan bahan alam atau bahan herbal yang banyak sekali tumbuh di Indonesia, yang dikenal dengan nama bunga kaca piring atau ceplok piring, di mana bunga ini ada kandungan disebut dengan genipin, yaitu merupakan bahan bahan aktif yang terdapat di dalam Gardenia jasminioides. Disebut dengan jasminioides karena berbentuk seperti melati, tetapi tidak sewangi melati, bentuknya seperti bunga melati, kelopaknya juga seperti melati, tetapi bentuknya lebih besar, sehingga disebut dengan jasminioides, seperti melati atau seperti jasmin. Nah, bunga kaca piring atau ceplok piring ini banyak tumbuh di Indonesia, dan saya kira merupakan tanaman perdu yang digunakan di taman-taman, ya, ternyata di dalamnya mengandung zat aktif yang disebut dengan genipin, dan ini sangat berguna untuk mengatasi kerusakan di liver, sebagai antiinflamasi dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah bahan yang digunakan adalah Caminifera Myrrha oleum atau mir, atau disebut dengan resin, atau minyak mur kalau bahasa Jawa, kadang disebut dengan mur atau mir, ya. Yaitu zat mirip getah yang keluar dari luka dari kulit pohon yang merupakan anggota spesies dari Caminifera ini. Commiphora. Ya, dua senyawa aktif utama yang ditemukan dalam mur disebut dengan terpenoid dan sesquiterpen, yang memiliki efek sebagai antiinflamasi dan efek antioksidan. Nah, jadi ini adalah kandungan yang terdapat di dalam omnivore myrrh oleum, atau disebut dengan minyak mur atau minyak mir, ya. Dari bahasa Arab mir gitu, istrinya adalah disebut dengan pahit, ya. Mur adalah pahit, sehingga disebut dengan minyak pahit atau minyak getah pahit. Nah, ini adalah merupakan getah minyak yang diperoleh dari getah dari pohon Caminifera Myrrha ini. Nah, berikutnya adalah Boswellia serrata atau disebut dengan kemenyan, tapi bukan kemenyan yang tumbuh di Indonesia, ya, disebut dengan kemenyan India. Beda spesies antara Boswellia serrata. Kemenyan yang digunakan ini adalah merupakan kemenyan India, ya, di mana diperoleh dari minyak yang berasal dari getah juga. Ini juga berasal dari getah yang disebut dengan Boswellia serrata atau kemenyan India, di mana dalam minyak tadi terkandung ada disebut dengan boswellic acid, di mana kegunaan daripada boswellic acid ini adalah sebagai antiinflamasi, dan yang terutama digunakan sebagai obat anti asma atau anti sesak. Jadi kalau kita lihat, memang salah satu gejala yang paling menonjol dari COVID-19 adalah sesak nafas, kesulitan bernafas, di mana apabila virus tadi sudah menyerang ke paru-paru sehingga terjadi kesulitan bernafas. Nah, ini adalah merupakan salah satu bahan yang bisa digunakan untuk mengatasi gejala dari COVID-19 tadi. Yang bahan berikutnya yang digunakan adalah Daucus carota semen, atau disebut dengan minyak biji wortel. Jadi bukan wortelnya, tapi biji dari pohon wortelnya. Nah, ini digunakan sebagai antivirus dan juga suplemen, terutama untuk liver dan ginjal. Seperti yang sudah kita ketahui dan kita pelajari bersama, bahwa serangan dari virus COVID-19 ini selain di paru-paru juga menyebar ke berbagai organ, termasuk di ginjal, di liver dan sebagainya. Nah, herbal ini atau minyak ini sangat bermanfaat untuk bisa mengatasi antivirus tadi. Nah, sehingga ini adalah merupakan bahan yang digunakan, salah satu bahan yang terdapat di dalam Halton oil produksi dari Rea Pharmaceutical tadi. Yang juga terdapat berikutnya adalah Funiculum vulgare, ya, atau minyak adas, ya. Kita juga ini merupakan bahan yang sangat sering kita gunakan, ada banyak di Indonesia. Funiculum vulgare fructus oleum ini atau minyak adas ini terutama digunakan sebagai antidepresan. Banyak sekali, terutama memang salah satu yang ditekankan adalah bahwa untuk obat COVID salah satu adalah istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini salah satu bahan yang sangat bermanfaat atau berkhasiat untuk bisa melakukan relaksasi, bisa melakukan supaya bisa rileks, bisa istirahat, adalah menggunakan minyak adas ini atau Funiculum vulgare fructus oleum. Nah, ini adalah merupakan salah satu bahan yang terkandung di dalam Rea Halton oil tadi, yang juga merupakan bahan yang paling banyak digunakan di dalam, bahkan merupakan sebagai carrier atau pembawanya adalah menggunakan olive oil, ya, atau minyak zaitun. Nah, ini merupakan sumber vitamin E alami sebagai antioksidan dan juga sebagai imunomodulator. Ada banyak
jenis dari olive oil yang digunakan yang merupakan tertentu. Ini merupakan salah satu rahasia dari perusahaan tadi, minyak oil yang digunakan jenisnya apa. Kalau tidak salah ada 4 macam olive oil. Saya sendiri kurang begitu paham yang mana, apakah yang light, apakah yang virgin olive oil atau yang light olive oil. Ada banyak macam jenis olive oil yang digunakan. Nah, saya tidak tahu jenis yang mana yang digunakan, tetapi paling tidak di situ disebutkan adanya minyak zaitun yang merupakan sumber vitamin E alami, yang ini juga banyak digunakan sebagai zat imunomodulator. Nah, ini bahan sudah diuji klinis. Ini adalah gambar uji klinis Rea Health Oil yang dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga di Wisma Atlet. Itu ada peneliti baik dari Indonesia maupun dari Armenia yang digunakan sebagai bahan untuk uji klinis dari herbal ini untuk pasien-pasien COVID-19. Ini juga hasilnya saya kira mungkin dalam waktu dekat akan kita ketahui, karena ini sudah dilakukan selama bulan kalau nggak salah bulan April atau bulan Juni kemarin terhadap 90 pasien di rumah sakit tadi, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah tahu bagaimana hasil dari uji klinis menggunakan herbal Health Oil ini. Yang berikutnya adalah produk yang disebut dengan Melaleuca alternifolia konsentrat atau MAC, yang merupakan salah satu produsen yang disebut dengan yang diproduksi dari Australia. Beda dengan Melaleuca kayu putih ya. Jadi ini sejenis dengan satu jenis dengan pohon kayu putih, tetapi beda spesies. Jadi kalau kemarin ada beberapa dari Departemen Pertanian mengeluarkan dari minyak kayu putih, sebenarnya tidak terlalu salah, tetapi agak berbeda herbalnya. Yang Melaleuca jenis kayu putih yang digunakan adalah yang alternifolia yang disebut dengan tea tree oil. Ya, kalau kita lihat, kita kenal istilahnya adalah tea tree oil atau minyak tea tree oil yang banyak. Kalau Anda ke beberapa aromaterapi, toko-toko aromaterapi, Anda akan temukan di situ adalah tea tree oil yang saat ini sudah banyak digunakan berbagai macam khasiatnya, termasuk untuk ketombe, untuk kulit, untuk ada pernah digunakan juga untuk obat demam berdarah. Ya, demam berdarah juga menggunakan tea tree oil ini. Nah, berbeda dengan Melaleuca kayu putih, ini kalau Melaleuca alternifolia ini bentuknya berbunga seperti kayak bunga kapas atau salju. Jadi di Australia disebut dengan snow in summer atau summer snow ya, summer snow atau salju dalam musim panas ya, istilah gitu ya. Karena apa? Karena seolah-olah seperti salju yang menempel di pohon tapi adanya di musim panas. Nah, jadi snow summer atau summer snow. Jadi yang terdapat di pohon ini. Nah, secara beberapa penelitian yang tentang imun sistem terhadap MAC ini sudah banyak dilakukan ya, termasuk bagaimana membantu imunisasi, membantu sistem imun, kemudian bagaimana menaikkan produksi dari sitokin yang antiinflamasi yaitu IL-1, IL-2, IL-3 dan IL-6, tetapi yang menekan dari yang tidak mempromosikan atau menaikkan dari sitokin yang proinflamasi. Demikian juga dengan berbagai macam sel imun, ini juga bisa meningkatkan CD3+, CD4+, dan kemudian juga menaikkan CD8+, dan berbagai macam limfosit, sel limfosit yang lainnya juga. Semuanya adalah merupakan penelitian yang terdapat pada uji praklinis atau pada hewan uji. Nah, demikian juga dengan berbagai macam pengujian yang dilakukan. Juga ada berbagai macam virus yang sudah terbukti sudah dihambat pertumbuhannya menggunakan MAC ini, seperti coronavirus, kemudian herpes simplex, flu burung dan sebagainya. Semuanya digunakan secara in vitro, sedangkan secara in vivo yang dilakukan adalah menggunakan pasien terhadap demam berdarah. Dan beberapa waktu yang lalu sudah ada penelitian secara uji klinis menggunakan tea tree oil ini terhadap pasien demam berdarah, dan hasilnya sangat baik. Nah, sehingga ini disebutkan bagaimana MAC bisa menghambat pertumbuhan daripada
demam berdarah tadi. Nah, inilah ada beberapa klaim yang disebutkan di dalam MAC atau Melaleuca alternifolia concentrate, yaitu bisa digunakan untuk pengobatan kanker, kemudian mengurangi inflamasi, menaikkan sistem imun, kemudian membantu penanganan pasien HIV, kemudian juga melawan berbagai macam 4 tipe dari TBC, kemudian digunakan juga untuk penyakit-penyakit limpa, kemudian membunuh virus influenza dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan klaim yang sudah teruji secara praklinis dan uji secara in vitro. Nah, apakah bisa digunakan untuk pasien COVID-19? Nah, ini sedang dilakukan pengujian secara uji klinis di beberapa macam di rumah sakit di Indonesia. Nah, teman-teman semua, itu adalah merupakan berbagai 3 herbal yang saat ini sedang dilakukan uji klinis di rumah sakit di Indonesia yang mendapatkan pendampingan dari Badan POM. Tentunya kita sangat berharap bahwa uji klinis ini akan berhasil sehingga kita punya alternatif, punya harapan untuk bisa keluar dari pandemi ini dan bisa memulai lagi kehidupan kita selanjutnya. Nah, tentunya sambil menunggu berbagai macam usaha yang dilakukan, ya, selain juga ada uji klinis fase 3 dari vaksin untuk COVID-19 atau vaksin corona. Kemudian kemarin kita juga mendengar ada uji klinis dari obat kombinasi yang dilakukan oleh Universitas Airlangga bersama dengan BIN dan juga TNI Angkatan Darat. Meskipun hasilnya kurang memuaskan secara ilmiah, tetapi kita menghargai sekali berbagai macam usaha tadi untuk bisa mendapatkan bisa keluar dari pandemi ini. Dan tentunya sambil menunggu berbagai macam pengujian yang dilakukan tadi, bagaimana kita bisa meningkatkan sistem imun kita menjaga diri, bagaimana kita menjaga supaya imun kita yang merupakan satu-satunya sekarang teman kita untuk bisa melawan COVID-19 ini, ya. Tentunya gunakanlah masker dengan benar, ya. Jangan gunakan masker di bawah dagu, kemudian terlalu longgar di bagian sampingnya, kemudian ada menggunakan masker di bawah hidung. Jangan juga biarkan dagu terpapar jadi maskernya terlalu kecil. Dan sehingga gunakanlah masker dengan benar, pastikan batang hidung dan bagian bawah dagu terlindungi, kencangkan kaitan agar masker pas di wajah tanpa menggunakan celah sehingga bisa mengurangi paparan maupun resiko tertular oleh COVID-19 atau virus corona ini. Dan yang juga merupakan hal penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa menjaga asupan atau makanan kita, ya, makanan yang sehat, tidak terlalu banyak minyak, kemudian mengurangi minyak, mengurangi kolesterol dan sebagainya, banyak makan sayur, makan buah-buahan, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal selama 40 detik, kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang tidak terlalu berat, yang teratur, dan juga menjaga asupan air minum kita. Minum air yang banyak, minimal 4-5 gelas sehari untuk menjaga kesehatan tubuh. Inilah disebut dengan new normal kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang sehat, yang kita gunakan untuk bisa menaikkan sistem imun kita. Ya, olahraga juga merupakan bisa menaikkan, asalkan tidak terlalu berat, cukup 30 menit sehari untuk bisa menjaga kebugaran dan sistem imun kita. Juga yang paling pentingnya adalah jangan stres, ya, karena stres bisa melemahkan kekebalan tubuh kita. Kekhawatiran berlebihan atau cenderung paranoid juga bisa menyebabkan kita menjadi stres, cemas dan sebagainya. Padahal stres, cemas adalah justru menekan sistem kekebalan tubuh kita dan membuat kita sakit. Demikianlah teman-teman semua sekilas gambaran uji klinis obat herbal yang saat ini tengah berlangsung dan mendapatkan pendampingan dari Badan POM. Agar nantinya uji klinis yang dihasilkan bisa valid dan bisa diterima secara ilmiah. Mudah-mudahan uji klinis yang dilakukan ini berhasil sebagai upaya untuk bisa menanggulangi wabah yang saat ini masih merajalela. Masih banyak lagi informasi-informasi seru seputar dunia industri farmasi maupun industri obat tradisional. Jadi pantengin terus channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta gambar lonceng di sebelahnya agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.